Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mata kuliah kimia analit kaitannya ke pertemuan kedua yaitu konsep dasar larutan. Mudah-mudahan masih semangat ya. Nah, di sini untuk outline kita selama 2 pertemuan. Jadi untuk materi konsep dasar larutan dan jenis larutannya baik yang elektrolit maupun non-elektrolit itu akan kita gunakan selama 2 pertemuan, adik-adik. Nah, untuk materi yang pertama di pertemuan ini, bagian yang pertama kita akan bahas komposisi, sifatnya, dan keseimbangannya. Sedangkan untuk perhitungan sifat koligatif larutan akan kita bahas di minggu selanjutnya. Ini mungkin di kimia dasar kita sudah pernah menyinggung ini ya. Jadi kalau larutan, kira-kira dia termasuk komponen yang homogen atau yang heterogen. Nah, ini ingat-ingat kembali ya, perbedaannya material itu terbagi, ada yang sifatnya mixed material, seperti itu, ada yang bentuknya adalah pure material. Jadi kalau larutan itu masuknya adalah yang mix ya, mix material, tapi penampakannya itu adalah atau material yang homogen. Homogen karena kita tidak bisa membedakan mana komponen yang terlarut dan juga mana komponen pelarutnya. Jadi semuanya dianggap sebagai pelarut ya. Misalnya di sini contoh yang paling mudah untuk larutan adalah larutan gula seperti ini. Nah, kenapa sih kok kita perlu belajar konsep dasar larutan lagi? Nah, dalam kimia analit, kemarin saya sudah cerita, kaitannya adalah ada analisis kualitatif, dan juga ada analisis kuantitatif. Nah, di mana saat kita melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif, biasanya sampel yang akan kita analisa atau analisis, kita identifikasi. Nah, itu tuh biasanya kita ubah dulu fasenya dalam bentuk larutan. Alasannya karena itu yang paling mudah sih. Mau bentuknya padat, nah kita encerkan terlebih dahulu, dan seterusnya. Itu kenapa kebanyakan untuk analisa kita fasenya adalah dalam larutan. Apakah tidak bisa dalam fase padat? Bisa. Fase padat bisa langsung kita amati ya. Tapi biasanya kalau di analisis kimia itu kan ada mencampurkan atau mereaksikan dengan bahan lain. Nah, di situ biasanya fase yang paling mudah untuk kita amati adalah saat fasenya larutan. Gitu. Ini prosesnya untuk penyiapan larutan bisa dilihat ya. Jadi zat terlarutnya, padatannya kita timbang. Habis itu kita masukkan ke dalam, ada yang tahu alat ini namanya apa? Namanya adalah labu takar ya, adik-adik. Sembari saya sudah menerangkan ke kalian peralatan yang ada di laboratorium. Labu takar. Nah, biasanya sebenarnya proses untuk pembuatan larutan itu tidak langsung kristalnya atau serbuknya dimasukkan ke dalam labu takar yang sudah diisi pelarut ya. Ini sudah ada isi pelarutnya adik-adik, tapi belum dipenuhi. Kalau saran saya untuk membuat larutan yang paling mudah itu caranya adalah menimbang. Ini oke, betul, cara nomor 1. Setelah menimbang padatan, kita masukkan ke dalam gelas beker dulu yang sudah diisi pelarut. Di sini sudah ada pelarut sedikit gitu ya. Nah, baru kita masukkan di sini adalah zat terlarutnya di gelas beker ini. Kenapa? Kenapa kok nggak dimasukkan ke dalam labu takar langsung? Bisa kalian perhatikan dalam labu takar ini kan sempit ya. Takutnya kalau nggak teraduk sempurna, maka biasanya kita masukkan ke gelas beker terlebih dahulu. Habis itu kita aduk sama pengaduk kaca gitu ya. Pengaduknya jangan pakai sendok. Kalau pakai sendok nanti nempel. Takutnya sifat bahan dari padatan ini nempel. Sehingga tidak terlarut sempurna. Jadi harus pakainya pengaduk kaca. Kita aduk. Kalau sudah homogen baru kita masukkan ke dalam labu takar. Gitu. Nah, kita masukkan labu takar
sampai sedikit demi sedikit ya masukinnya, jangan terlalu jerojok. Selain labu takar, kita lengkapi saat memasukkannya dilengkapi corong kaca di sini. Nah, ada corong. Nah, kemudian misalnya di sini karena pelarutnya masih sedikit, maka belum memenuhi tanda batas. Di sini labu takar itu ada tanda batasnya. Dan saat dimasukkan dengan tambahan pelarutnya, ini ya pelarutnya yang lain, biasanya kita pelarutnya yang paling mudah adalah pelarut H2O atau air. Saat kita masukkan, tambahkan sedikit-sedikit sampai memenuhi tanda batas di sini. Nah, setelah sampai tanda batasnya, lalu kita tutup. Setelah itu kita gojok istilahnya. Gojok itu maksudnya adalah membuat larutan di dalam labu takar ini dapat terhomogen secara sempurna. Tujuan untuk digojok. Cara menggojok itu biasanya kita bolak-balik ya kayak apa istilahnya, botolnya dibalik ke bawah ke atas. Jadi jangan digoyang-goyang ya, tapi digojok istilahnya. Dibalik ke atas, balik ke bawah, setelah ditutup ada penutupnya. Begitu cara untuk menyiapkan larutan yang betul. Nah, kita akan masuk ke bahasan yang komposisi larutan, adik-adik. Ini ya, gambarnya kayak gini larutan itu. Ini adalah semuanya isinya adalah istilahnya larutan. Ada yang warna merah, hijau, apa ini ungu, ada yang kuning. Kita akan mempelajari komposisi larutan dalam bentuk kadar dalam bentuk persen, baik itu persen berat, persen volume, atau berat per volume. Di sini istilah berat atau persen massa adalah bobot ya. Misalnya, persen bobot atau persen massa 5 gram NaCl dalam 100 gram larutan. Nah, artinya larutan NaCl ini ada 5 gram dalam 100 gram larutan. Ingat, dalam komponen larutan itu kan ada larut dan juga zat terlarut ya. Nah, kalau kita ketahui zat terlarutnya adalah NaCl sebanyak 5 gram dengan total larutannya, berat total larutannya adalah 100 gram, maka kita langsung tahu berat pelarutnya adalah 100 dikurangi 5. Artinya pelarut dalam di sini larutan NaCl 5% berat per berat adalah pelarutnya 95 gram. Begitu artinya. Kemudian yang di sini, persen volume, 5% etanol dalam 100 ml larutan, artinya etanolnya adalah 5%. Kalau ditanya berapa pelarutnya atau berapa H2O-nya yang dimasukkan adalah sebanyak 95 ml. Begitu arti dari persen bobot, persen volume, dan persen bobot per volume. Nah, di sini yang menarik, saat persen bobot per volume, 5 gram NaCl dalam 100 mg 100 ml larutan. Jadi larutannya ini dalam mililiter ya. Sedangkan NaCl-nya adalah dalam gram. Nah, di sini kalau ingin tahu berat atau volume dari pelarutnya itu berapa, maka 5 gram NaCl ini harus adik-adik ubah dalam satuan volume. Nah, caranya bagaimana mengubah satuan gram ke volume? Ada yang tahu? Caranya adalah memakai rumus densitas. Densitas dirumuskan adalah massa per volume. Ini bisa kalian perhatikan ya. Atau kita simbolkan adalah Rho sama dengan M per V. Di sini kita mau mencari volumenya, maka volume adalah massa per Rho-nya. Jadi Rho yang kita cari adalah Rho dari si NaCl. Gitu. Bagaimana cara mencari Rho NaCl, Bu? Nah, cara mencari data densitas itu sudah ada adik-adik. Kalian cari di MSDS. Ada yang sudah tahu MSDS itu apa? MSDS adalah Material Safety Data Sheet. Jadi, lembar data keselamatan bahan. Di situ kalian bisa mencari MSDS-nya NaCl, etanol, H2O, dan semua bahan kimia lainnya. Jadi,
densitas dalam suatu bahan itu tidak berubah adik-adik. Yang berubah adalah massa dan volumenya yang kita bisa ubah-ubah. Tapi densitas itu dapat berubahnya sedikit karena pengaruh dari suhu. Seperti itu. Kemudian, setelah kalian tahu ya, komposisi yang pertama adalah dalam satuan persen berat per volume. Kemudian kita punya satuan yang lain yaitu molaritas. Nah, ini penting banget. Molaritas M itu disimbolkannya adalah M besar jumlah mol. Kemarin masih ingat mol ya, konsep mol di kuliah kimia dasar. Mol disimbolkan apa? N kecil, jumlah mol zat terlarut per dalam 1 liter larutan atau dalam volume. Volume larutan. Di sini satuannya adalah dalam liter, L besar. Di sini satuannya dalam mol. Atau kita bisa menuliskan mol itu rumusnya adalah massa per BM atau berat molekul dikali 1 per volume. Kalau volumenya dalam liter. BM satuannya dalam apa? Gram per mol. Massa satuannya dalam gram. Seperti ini. Atau bisa kita tuliskan lagi. Biasanya kan bikin larutan kan satuannya dalam mililiter. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. Massa per BM kali 1000 per volume. Satuannya dalam mililiter. Nah, ini terserah Anda mau pakai yang mana. Ini atau yang sederhana ini. Tergantung ya, semua ini menyesuaikan dari data yang diketahui. Misalnya yang diketahui adalah dalam liter, ya cukup pakai yang pertama, tapi kalau yang diketahui dalam mililiter, ya berarti pakai yang kedua. Begitu. Kemudian ada satuan yang lain yaitu dalam komposisinya dalam molalitas. Apa sih molalitas? Molalitas simbolnya adalah M kecil, jumlah mol per kilogram pelarut. Jadi yang membedakan di sini adalah satuan dari volumenya. Kalau di sini yang molaritas itu satuannya adalah dalam satuan volume, sedangkan di sini satuannya adalah dalam satuan massa gitu. Jadi kalau di sini adalah mol per liter ya, satuan molaritas. Kalau dalam molalitas, M kecil itu satuannya adalah mol per kilogram. Bisa jadi seperti itu. Atau, ya, mol per kilogram ya, jadi yang lain. Nah, kita coba ya, kalau menuliskannya bagaimana? Menuliskannya ya berarti N mol per, istilahnya kita nulisnya MP atau massa larutannya. Maaf, ya, bedakan ya. Kalau di molaritas itu per liter larutan, tapi kalau di molalitas itu adalah massa dari pelarutnya saja. Nah, ini bedanya ya dalam satuan kilogram. Itu yang perlu diingat-ingat. Kalau tadi molaritas itu adalah volume larutannya, tapi kalau molalitas pada massa pelarutnya. Nih. Kemudian satuan ppm sudah kita bahas ya dulu bahwa adalah banyaknya bagian zat terlarut dalam per sejuta bagian pelarut, ppb berarti per miliarnya ya 10⁹ fraksi mol. Nah, ini yang menarik, apa itu fraksi mol? Nisbah jumlah mol zat terhadap jumlah keseluruhan mol. Di sini total atau maksimum dari fraksi mol ya, karena kita fraksi molnya adalah dalam fasenya adalah cairan, biasanya kita simbolkan fraksi mol adalah XI komponen. Jadi sigma atau jumlah dari fraksi mol seluruh komponen dari I ke 1 hingga I ke N, itu jumlahnya maksimumnya adalah 1 adik-adik. Totalnya istilahnya. Kenapa bisa disimbolkan seperti itu? Nanti kita akan pelajari pada latihan soal.
Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal yang pertama. Suatu larutan dipersiapkan dengan melarutkan 22,4 magnesium klorida. Sembari belajar ya, tata nama senyawa kimia. Ini nama senyawanya adalah magnesium klorida yang akan dilarutkan dalam 0,2 liter air. 0,2 itu sama dengan berapa mili atau berapa sentimeter kubik, berapa mililiter, 200 ya, 200 mililiter. Jika rapatan air murni, nah ini yang menarik ya. Rapatan air itu adalah densitas adik-adik. Jadi ada istilah densitas, ada istilah rapatan air, itu sama aja. Ada istilah massa jenis, nah itu sama aja. Jadi antara densitas, rapatan air, massa jenis itu sama. Satuannya adalah dalam massa per volume. Volume bahannya masing-masing ya. Ini rapatan airnya adalah gram per cm kubik. Dan rapatan larutan yang dihasilkan adalah 1,089 gram per cm kubik. Hitunglah fraksi mol, molaritas, dan molalitas MgCl2 dalam larutan ini. Nah, di sini menarik ya. Kenapa? Kita perhatikan mencari mol yang pertama, ini kan dalam zat terlarut ya, MgCl2. Ini saya tuliskan ya, di sini keterangannya adalah zat terlarutnya. Kemudian di sini adalah yang H2O-nya adalah sebagai pelarut. Oke. Kita cari mol yang pertama, kalau yang ditanyakan adalah fraksinya, mau kita cari molnya. Yang pertama mol MgCl2 langsung 22,4 gram. Maaf ya, ini ada gramnya. Gram dibagi BM, rumusnya asli kan itu ya untuk mencari mol MgCl2. Nah, BM dari MgCl2 adalah 95. Masih ingat ya cara mencari BM atau berat molekul? BM atau berat molekul itu dicari dari mana? Betul, dari tabel SPU, sistem periodik unsur. Massa atom relatif Mg berapa, Cl berapa, kemudian dikali 2. Tuh. Kita lanjut ya. Oke. Ketemunya adalah 0,24 mol. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nggak masalah untuk mencari mol yang pertama, pakai yang kedua. Untuk mol H2O, rumusnya adalah bagaimana mencari molnya. Nah, ini menarik. Molnya caranya adalah, ini ya, saya tulis di sini caranya untuk yang mencari mol H2O. Di sini, karena yang diketahui adalah volume. Maka, rumusnya agar didapatkan massa, volume tersebut dikali dengan ρ-nya dibagi dengan BM. Karena volume kali ρ hasilnya adalah massa, densitas. Kita masuknya ρ ini adalah densitas, ρ kali volume hasilnya adalah massa, sehingga sama. Ini ketemunya 11,1, nggak masalah. Nah, kemudian bagaimana mencari fraksi? Kita tadi ketemu mol yang pertama ketemu, mol yang kedua ketemu, fraksi mol itu totalnya harus sama dengan 1. Nah, bisa kalian lihat mencari fraksi mol. Jadi senyawanya di sini mol yang pertama, mol kita jumlahkan dulu ya jumlah molnya. Mol yang zat A ditambah mol zat B atau mol zat terlarut ditambah pelarut, nah, ketemu totalnya sigma molnya. Nah, habis itu fraksinya dirumuskan, misalnya mau mencari fraksi yang A atau MgCl2. Fraksi A rumusnya adalah mol A dibagi sigma
molnya, totalnya. Itu rumusnya. Terus fraksi mol B, saya tambah ya tulisannya, adalah mol B dibagi sigma atau jumlah dari total mol A ditambah mol B tadi. Gitu. Ini kalian udah dapat rumus baru ya. Karena di kimia analis kita nanti langsung banyak menggunakan rumus-rumus perhitungan. Jadi konsep ini tolong dipelajari. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah apa tadi? Mencari molaritas. Fraksi mol kita sudah ketemu ya. Fraksi molnya udah ketemu. Oh maaf, fraksi mol di sini yang baru dicari hanya fraksi mol si MgCl2. Nah, bagaimana mencari fraksi mol H2O? Kalau komponennya cuma 2, adik-adik tidak perlu menuliskan rumus fraksi mol H2O sama dengan 11,1 dibagi berapa? Totalnya ini 11,34, nggak usah seperti itu. Tinggal fraksi B, karena cuma 2 komponen ya, yang fraksi H2O-nya adalah 1, total keseluruhan, fraksi mol keseluruhan nilainya adalah 1, dikurangi 0,021. Ketemunya adalah 0,979. Betul kan? Nah, itu jawabannya. Dan perlu diketahui, kalau fraksi mol itu tidak ada satuan. Ini diingat-ingat ya. Jangan sampai kalian menuliskan satuan dalam fraksi mol. Ini udah benar, jadi tidak bersatuan. Kemudian molaritasnya. Bagaimana mencari molaritasnya? Molaritas kita tahu tadi rumusnya adalah massa zat terlarut. Kita sudah tahu tadi ya. Maaf, mol zat terlarutnya dibagi volume larutan. Apakah kita sudah tahu volume larutannya? Belum. Kita tadi sudah tahu bahwa ini adalah massa zat terlarut. Massa larutan adalah massa zat terlarut ditambah massa pelarutnya. Ketemunya sekian gram. Kemudian kita karena dalam molaritas, maka kan satuannya harus dalam volume larutan. Sehingga 222,4 dikalikan dengan, dibagi dengan rho-nya. Karena rumus untuk mendapatkan volume, dari kita punya rumus rho tadi, rho adalah M per V. Kalau kita mau mencari V, maka volume sama dengan massa dibagi rho. Itu rumusnya, jadi perlu mengingat mengapa memakai rumus yang ini. Nah, kita tahu ketemunya adalah volumenya total 0,204 liter. Kemudian kita langsung bisa mencari molaritas dari MgCl2. Langsung molaritas adalah mol dibagi dengan volume larutan. Ketemunya 1,15 molar. Gitu ya, kepanjangan M besar ini 1,15 molar. Sedangkan molaritas adalah 0,24 mol dibagi massa pelarutnya saja. Karena pelarutnya hanya 200 gram atau 0,2 kg, maka ketemunya adalah 1,18 mol per kilogram. Atau bisa kita tulis 1,18 M kecil. Kira-kira bisa ya, dari satu contoh ini kalian bisa mengerjakan soal terkait komposisi larutan. Jadi kedua, sifat-sifat zat terlarut. Nah, kita ke teori lagi nih. Kalau tadi lebih banyak hitungan, sifat zat terlarut, contoh yang gampang, ini di larutan sukrosa, jenis gula yang lain lagi ya. Di sini kalian bisa melihat sukrosa sebagai padatan itu adalah zat terlarut, sedangkan air sebagai pelarut.
Reaksinya, jika dituliskan secara benar, reaksi pelarutan itu dituliskannya cukup seperti ini aja, adik-adik. Loh, ini kan nggak ada ditambah H2O-nya, Bu. Iya, nggak ada ditambah H2O. Nggak ada tambahan H2O-nya, tapi di sini fasenya sudah berubah. Dari yang semula solid menjadi aki. Nah, ini harus kalian cermati bagaimana cara menulis reaksi pelarutan, di mana yang diubah hanya dari fase zat terlarutnya yang semula adalah solid, padatan, berubah menjadi aqueous atau larutan. Larutan berair dari spesifik ionik. Nah, nanti kita akan mengenal istilah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Contohnya, misalnya kita punya kelarutan K2SO4 dalam air adalah 120 gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Kita bisa lihat ya, dalam K2SO4, kalau kita tuliskan di sini ya, K2SO4 adalah aqueous karena bentuknya dalam larutan. Saat kita masukkan ke dalam air, sebenarnya terdapat reaksi peruraian terhadap ion-ionnya yang terbentuk di dalamnya. Bisa kalian amati, di sini ada beberapa ion. Yang pertama ada ion K+, dan juga ion K+ di sini ya, dan juga ada ion SO42- dan juga ada apa lagi? Ada H2O karena dia dalam larutannya pelarutnya H2O. Di sini kalian bisa perhatikan setiap ion positif dikelilingi molekul air dan juga setiap ion negatif juga dikelilingi molekul air. Kita perhatikan. Misalnya yang K di sini. K di sini, itu kan warnanya ungu, bisa kalian cermati. K di sini dikelilingi oleh molekul air. Nah, ini baik yang SO4 pun di sini juga dikelilingi oleh molekul air. Masih ingat ya, apa itu molekul, apa itu ion? Tapi ada juga yang bentuknya tidak terpisah antara K2SO4-nya, dia tidak mengion, tidak terdisosiasi istilahnya ya. Nah, ini misalnya adalah di sini, sehingga fasenya adalah padatan, seperti itu. Nah, reaksi pelarutan kalau dituliskan dalam bentuk peruraian ion-ionnya, kita bisa menuliskan hingga seperti ini. Yang semula, awalnya kan kita hanya menuliskan tadi ya, apa tadi? Contoh yang sebelumnya. C12H22O11S kita larutkan, reaksi pelarutannya cukup ditulis seperti ini karena dia termasuk senyawa yang kompleks sehingga tidak mengalami ionisasi gitu. Artinya biasanya untuk memudahkan kalian itu biasanya adalah senyawa-senyawa yang sangat kompleks besar ya struktur molekulnya kayak seperti ini. Nah, kalau K2SO4 itu reaksi pelarutannya, tadi sudah lihat di slide selanjutnya ya, terionisasi menjadi K+, Aq, ditambah SO4, 2- Aq. Di mana karena ini muatannya +1 sama 2- otomatis kita menambahkan 2 di sini, karena K-nya ini kan ada 2 kali ion kaliumnya. Nah, reaksinya wajib dituliskan seperti ini. Gitu ya. Jangan sampai bingung menuliskan reaksi pelarutan. Itu yang perlu adik-adik ketahui. Di sini K2SO4 termasuk larutan elektrolit karena dapat menghantarkan listrik. Bila elektroda dialiri listrik, ion K+ atau kalium bergerak ke elektroda negatif. Jadi yang positif akan bergerak ke elektroda negatif, yang ion SO4 2- bergerak ke elektroda positif sehingga larutan K2SO4 disebut elektrolit
kuat. Jadi kita nanti di materi yang ketiga ya, itu kan ada slide saya, ada materi elektrolit dan non-elektrolit, itu kalian bisa baca dan contoh-contohnya apa ya. Nah, kelarutan dalam air setiap senyawa itu berbeda-beda. Barium klorida dan kalium sulfat menghasilkan padatan barium sulfat. Nah, ini yang perlu adik-adik perhatikan bahwa ada dari reaksi pelarutan tadi itu bisa menimbulkan misalnya saat mereaksikan BaCl2 Aki gitu kan ditambah K2SO4 Aki, hasilnya apa? Pertukaran ya, masih ingat ya reaksi substitusi, maka hasilnya adalah BaSO4 ditambah KCl, 2KCl. Di sini saya setarakan sudah, ini masih Aki, kalau KCl karena dia garam Aki. Nah, sedangkan BaSO4 ini fasenya tidak lagi Aki ya, Dedik. Fasenya adalah S. Artinya terbentuk endapan. Maksudnya tadi ya, yang di sini, misalnya terbentuk endapan ini, kalau misalnya antara ion K-nya dengan SO4-nya tidak ada molekul air atau tidak ada molekul pelarut yang mengelilinginya, maka dia akan terbentuk padatan dan turun ke bagian bawah. Begitu. Di sini barium sulfat sangat tidak larut dalam air. Ada keterangannya ya. Kelarutannya BaSO4 dalam air. Nah, data ini lagi ya, solubility-nya. Ini data ini bisa kita dapatkan dalam MSDS atau LDKB kalau bahasa Indonesianya, lembar data keselamatan bahan senyawa BaSO4 gitu. Kalian mulai mencari ya, nanti tugas saya mungkin hari ini mulai mencari beberapa MSDS dari senyawa-senyawa berikut. Contoh soal, suatu larutan berair natrium karbonat dicampur dengan larutan berair kalsium klorida. Kemudian timbul endapan putih segera terbentuk. Tuliskan ion bersih yang menjelaskan pengendapan ini. Kita tuliskan dulu natrium karbonat Na2CO3. Karena karbonat, ion karbonat ini harus dihafalin ya. Kalau kalian lupa harus buka lagi catatan kemarin. Ion karbonat itu muatannya adalah 2 men sehingga Na2CO3 berair kalsium klorida. Kalsium klorida adalah CaCl2. Nah, penyelesaiannya di sini reaksinya berarti kita bisa menuliskan Na2CO3 Aki ditambah dengan CaCl2 Aki, hasilnya ini sama ya reaksi pergantian ionnya, terbentuknya senyawanya adalah NaCl Aki, ditulis di sini ya, ini terbentuk Aki, dan juga CaCO3. Nah ini yang sering nih, anak geologi sukanya kan batuan kapur ya, batuan karbonat yang dari kalsium. Nah ini senyawanya, kita tahu bahwa kapur itu fasenya adalah tetap terbentuk padatan ya CaCO3 tepatnya, sehingga terbentuk CaCO3 fasenya solid. Kita setarakan apakah sudah setara? Ini kita setarain 2. Itu reaksi pelarutan untuk reaksi Na2CO3 ditambah CaCl2. Jadi di sini kalian harus tahu kelarutan dari atau fase dari senyawa tersebut itu aslinya apa. Misalnya kayak barium sulfat, karena kelarutannya kecil ya otomatis fasenya padat. CaCO3 pun juga seperti itu, maka fasenya padat seperti itu. Ketiga, kita belajar kesetimbangan. Bila peristiwa pelarutan sama dengan peristiwa pengendapan akan diperoleh jika jumlah zat terlarut di dalam larutan tetap.
maka larutannya disebut sebagai larutan jenuh. Ini adalah istilah keseimbangan larutan ya. Tadi peristiwa pelarutan adalah peristiwa pengendapan yang diperoleh jika jumlah zat terlarut dalam larutan tetap keseimbangannya disebut larutan jenuh. Jadi di sini misalnya yang warna putih ini adalah pelarut di dalam gelas beker ya. Yang warna coklat atau warna hitam ini ya, itu adalah zat terlarut. Nah, saat kita masukkan jumlahnya zat terlarutnya itu dalam jumlah yang tetap yang diinginkan, maka dinamakan larutan tersebut adalah larutan yang jenuh. Ini ya, larutan jenuh. Nanti kita bisa melihat contoh-contoh larutan yang lain. Karena nanti ada beberapa istilah, ada istilah larutan jenuh, ada larutan belum jenuh istilahnya ya, dan juga larutan lewat jenuh. Gitu. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap kelarutan? Jadi, kelarutan kan tadi kecil ya. Kelarutannya PSO4, kelarutannya CaCO3 dalam air itu kan kecil banget. Tapi saat ada pengaruh suhu, nah ini ya, pengaruh suhu terhadap kelarutan. Kelarutan adalah jumlah zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut sampai terbentuk larutan jenuh. Jenuh itu adalah jumlah yang paling tetap yang bisa dibuat fasenya tetap sebagai larutan. Apabila suatu larutan suhunya diubah, maka hasil kelarutannya juga dapat berubah. Larutan ada yang dianggap belum jenuh atau tidak jenuh, dan juga jenuh atau lewat jenuh. Ada 3. Istilahnya kalau tadi saya belum ya, berarti tadi ada ralat, dan di sini adalah tidak jenuh istilahnya. Larutan jenuh adalah bila larutan tidak dapat melarutkan lebih banyak zat terlarutnya, itu dinyatakan jenuh. Larutan tidak jenuh bila jumlah zat terlarut kurang dari larutan jenuh. Kemudian larutan lewat jenuh bila jumlah zat terlarut lebih dari larutan jenuh. Daya larut suatu zat dalam zat lain dipengaruhi oleh jenis zat pelarut, temperatur, dan sedikit tekanan. Meskipun untuk tekanan mungkin akan jarang dibahas ya untuk solubility karena pengaruhnya tidak terlalu besar. Yang terlalu besar adalah di sini ya, suhu. Dengan suhunya dinaikkan terlalu tinggi, itu bisa jadi membuat larutan menjadi bisa jenuh kembali. Yang awalnya larutannya sudah lewat jenuh menjadi jenuh kembali. Kok bisa? Nanti ada alasannya. Ini pengaruh suhu terhadap kelarutan dapat dilihat pada peristiwa sederhana yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, yaitu kelarutan gula dalam air. Gula dilarutkan dalam air panas pada dan satu lagi ke dalam air dingin, maka gula akan lebih cepat larut pada air panas karena semakin besar suhu, semakin besar pula kelarutannya. Nah, ini tolong di garis bawahi ya, bahwa semakin besar T temperatur, maka akan mempengaruhi semakin besar pula kelarutannya. Makanya saat kalian bikin teh gitu ya, mau bikin pesan minum di tempat manapun, saat ada gula yang ditambahkan, sebenarnya bikinnya kalau mau cepat itu ditambahin air panas dulu. Setelah terlarut gula dan airnya, maka baru kita masukkan es batunya. Jadi jangan sampai es batu dan airnya itu air biasa seperti itu ya. Baru dimasukkan gula jangan, tapi justru tetap kita tambahkan gulanya itu dengan air panas.
Begitu, itu yang paling gampang. Nah, aplikasi kelarutan dalam dunia industri adalah pada pembuatan reaktor kimia, pada proses pemisahan dengan cara pengkristalan integral. Selain itu juga dapat digunakan untuk dasar ilmu dalam proses pembuatan granul pada industri baja. Jelas ya ini ya, kalau pengkristalan kan ada proses untuk menguapkan sehingga harus tahu kelarutan, data kelarutannya seperti itu. Baik, selain itu pada industri granul ya, biji besi kalau jadi kaitannya industri baja soalnya. Nah, ini adik-adik bisa kalian lihat dan cermati bahwa semakin tinggi suhu nih, mau senyawa apapun ya di sini ya, materialnya K2SO4, NaCl, Na2SO4, kemudian KCl, KBr, CaCl2, Ki, KNO3, dan seterusnya. Dengan bertambahnya suhu, ini kan grafik antara temperature sama kelarutan, dengan bertambahnya suhu rata-rata adalah semakin meningkat. Bahkan di sini untuk senyawa KNO3 ya, KNO3 dia sangat drastis kenaikannya gitu. Bisa dipahami ya? Ini juga bagaimana kalian bisa melihat hubungan antara kelarutan dan temperatur. Nah, yang menarik di sini, banyak kan memang naik, tapi ini ada yang menarik untuk senyawa Ca2SO4 3 kali H2O, itu ternyata dia mengalami penurunan dengan bertambahnya suhu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa Ca2SO4 itu kelarutannya sangat kecil sekali ya. Dan justru kalau suhu dinaikkan, malah kelarutannya akan menurun. Nah, ini adalah termasuk apa ya istilahnya, anomali ya, kejadian yang tidak biasa. Gitu. Nah, kalau hubungan pengaruh tekanan terhadap kelarutan, itu bisa dilihat dari hukum Henry, yaitu konsentrasi gas terlarut berbanding lurus dengan tekanan gas di atas cairan. Artinya, kalau misalnya ini ada suatu konsentrasi tertentu seperti ini, dikasih tekanan, nah ini tekanannya yang pertama 2 kalinya, ditambah lagi 3 kalinya, maka hubungannya untuk hasil konsentrasi gas zat terlarutnya dengan data ini, konsentrasinya dengan penambahan tekanan, maka konsentrasinya juga akan naik, sedangkan ini adalah konstanta Henry-nya. Jadi hubungannya adalah berbanding lurus. Itu kesimpulannya. Ini contoh soal yang selanjutnya. Diketahui kelarutan H2S adalah 437,0 cm3 dalam 100 gram H2O. Kecil atau besar ini kelarutannya? Berapakah konsentrasi molal pada tekanan 10 atm? Nah, caranya yang harus kita tahu, ingat ya, yang dinamakan konsentrasinya ini dinyatakan dalam molalitas. Maka kita cari molnya dulu, dari volume mau diubah menjadi mol. Masih ingat prinsip untuk hukum gas ideal? PV sama dengan nRT. Aslinya kan rumusnya ini untuk mencari mol suatu gas ya. Maka N adalah PV per RT, tapi kalau pada kondisi STP, maka volume dibagi volume saat STP. Atau dibagi 22,4 liter gitu per molnya.
Ketemunya adalah 0,0195. Ini jangan dilupain ya rumus ini. Kemudian kita bisa mencari molalitasnya, di mana molalitasnya adalah diperoleh 0,195. Nah, itu adalah pada kondisi tekanan yang atmosferis, kondisi STP ya, Standard Temperature and Pressure. Bagaimana kalau tekanannya dinaikkan hingga 10 atm? Nah, caranya berarti konsentrasi molal pada 10 atm dirumuskannya adalah, oh maaf, tadi bukan konstanta Henry, jadi konsentrasi molar-molar dikali tekanan. Ketemunya 1,95 M. Oke, saya ralat ya di sini. Di sini artinya adalah konsentrasi awal. Dengan ada perubahan tekanan, maka konsentrasinya juga ikut naik. Oke, untuk sifat koligatif larutan kita akan bahas minggu depan. Kemudian saya minta kalian hari ini coba mengerjakan tugas ya. Tugas nomor berapa ini? Nomor 1 yang bisa dikerjain ya. Nomor 1. Kemudian nomor 10. Mana tadi ini? 10. Maaf, kok 10? Nomor 9. Jadi bukan tugas ya, latihan. Nomor 1 dan 9. Kemudian cari juga MSDS dari senyawa berikut. CaCO3, BaSO4, kemudian NaCl, kemudian apa lagi ya? AgCl, sama MgSO4. Dah, itu aja 5 ya, tolong dicari. Setiap anak ini wajib mencari, tidak saya minta untuk dikumpulkan. Kalau yang latihan kita bahas di grup, kalau yang MSDS kita akan bahas minggu depan. Itu dari saya, terima kasih. Selamat siang semuanya.